Udah guys, kita nggak sendirian kali ini, kita sudah ada 2 bintang tamu dari Detik Sport, ada Yanuar Arifin dan Lukas Aditya. Selamat sore Bapak-bapak. Welcome. Selamat sore Afif. Thank you loh udah datang. Sama-sama. Jauh sekali perjalanan tadi ya. Lumayan. Tawaf. Latihan tawaf. Guys, ini udah mau di akhir musim nih ya kan? Yes. Yang lagi hot-hotnya ini kan Liga Champions. Semifinal leg pertama udah selesai. Ya. PSG menang 1-0 sama Arsenal. Terus Barca Inter 3-3. Yes. Pak Lukas dulu Pak. Arsenal kalah 0-1. Yeah. Apakah itu artinya peluang Arsenal sudah ketutup atau mungkin masih punya harapan? Jangan ketok-ketok Pak Yanu. Arsenal. Ya belum sih, karena masih cuma 1-0 ya kemarin kalah lawan PSG. Dan besok PSG kayaknya Ousmane Dembele nggak main kan, kemarin cedera di laga lawan Arsenal. Oh ditarik makanya. Iya, ditarik makanya. Nah itu bisa menjadi mengurangi amunisi lini depan. Tapi ya Arsenal kemarin kayaknya udah puas deh kayaknya habis ngalahin Madrid. Nah jadi dikritik juga kan kemarin Arsenal ini kayaknya udah puas sih ngalahin Madrid. Jadi ya mainnya kayak nggak niat gitu, kayak nggak ngotot gitu. Itu yang ngomong Wayne Rooney loh, bukan kaleng-kaleng yang ngomong. Ya kan dia udah juara Liga Champions juga kan sama MU gitu. Jadi gimana tuh? Sebenarnya musimnya mainnya tetap all out atau ogah-ogahan? Harusnya all out sih. Tetap harus all out karena mereka tinggal punya kesempatan meraih trofi di Liga Champions kan. Iya tahun ini udah kalah, Liga Inggris udah kalah, udah pasti kalah gitu. Kalau nggak meraih trofi ya nanti cengin lagi. Always next season kan kayak Netflix. Iya. Makanya. Tapi ke Pak Yanu nih Pak. Sebenarnya kan kemarin Bukayo Saka udah sembuh kan, bisa main kan. Ini mikir deketin lagi boleh ya Pak. Bukayo Saka udah sembuh. Terus juga Mikel Merino juga kemarin sempat bikin gol tapi sempat dia dulu karena offside. Apakah memang nggak ada perlawanan yang terlalu ngotot atau mungkin Arsenal sebenarnya nggak ada ide buat ngebongkar pertahanan PSG, apalagi Donnarumma 5 save kemarin kan. Kalau kita ngelihat jauh ke belakang ya, permainan Arsenal sebenarnya juga menurun dari Februari lalu gitu. Kalau kita tarik ke belakang gitu. Ketika kalah lawan Newcastle di semifinal Piala Liga Inggris tuh setelahnya juga mereka kurang menjanjikan di Liga Inggris sebenarnya, cuma menang tipis. Lawan klub-klub sempat kalah juga lawan West Ham dan imbang lawan Nottingham gitu. Selebihnya mereka cuma meyakinkan ketika menang 7-1 lawan PSV di Liga Champions dan Real Madrid kemarin gitu. Tapi secara keseluruhan performanya juga enggak yang wah ini sudah kandidat juara nih, sebenarnya enggak gitu. Kalau kita melihat di klasmen pun jumlah kemenangannya juga enggak jauh beda kan dari peringkat 2 dan peringkat 5 gitu. Ketika Liverpool leading sendirian, jumlah kemenangan Arsenal sampai Chelsea tuh nggak beda jauh, cuma beda 1 atau 2 gitu. Dan mereka cuma selamat dari lebih banyak hasil imbang ketimbang kalahnya. Jadi secara performa Arsenal juga belum begitu yakinkan menurut saya, kayak gitu sih. Nah kalau Barca versus Inter kan berakhir imbang tuh 3-3. Seberapa besar sih peluang kedua tim? Apakah masih ada 50-50 nih atau Inter lebih unggul karena bermain di kandang untuk leg kedua? Kalau Barcelona kan juga sedang dalam performa terbaiknya gitu ya. Kepercayaan dirinya tinggi banget setelah dari Januari mereka gelar Piala Super Spanyol, kemarin baru Copa del Rey gitu kan. Mereka juga diambang meraih La Liga karena unggul poin dari Real Madrid gitu. Sementara Inter kita melihat dari 5 pertandingan terakhir juga turun gitu. Mereka dari yang tadinya peluang treble jadi terancam nilai gelar musim ini kan, lucu gitu. Bahkan dari 5 pertandingan itu juga sangat krusial, artinya mereka juga ketertinggalan dari Napoli di Serie A, gagal meraih Coppa Italia di Italia gitu karena kalah dari AC Milan. Kemarin juga imbang lawan Barca, artinya peluang mereka yang terbuka satu-satunya kini tinggal dari Liga Champions gitu. Kayak gitu sih. Dan Lamine Yamal Pak Lukas, ini kan anak 17 tahun, udah main 100 pertandingan buat Barcelona. Anak sekecil Yamal berkelahi dengan waktu begitu kan. Apakah ini bisa dibilang dia beneran memang the next Lionel Messi begitu Pak? Lamine Yamal sendiri kan juga udah bilang sebenarnya kalau dia nggak suka nih dibanding-bandingkan ke Messi. Karena dia ya memang punya gaya mainnya sendiri kan. Dan yang patut untuk dicatat adalah Lamine Yamal ini meskipun masih berusia 17 tahun dia udah bilang aku nggak kenal rasa takut. Karena ya rasa takut itu udah ditinggalkan di tempat yang lama gitu. Tapi Lamine Yamal itu memang fenomenal sih karena memang dia sudah juara Piala Eropa sama Spanyol. Dia timnas Spanyol. Dan kemarin udah 2 trofi dapat dari Barcelona ya. Kalau mungkin dia
nanti juara Liga Champions dan memenangi La Liga, bukan nggak mungkin dia bisa mendapat Ballon d'Or di usia 17 tahun. Nah, dia memang ya fenomenal sih, ya talented dan fenomenal. Tapi penyakit dalam tanda kutip ya, penyakitnya Barcelona kan suka mengeksploitasi para pemain. Kita kan Pedri berapa tahun lalu sempat capek banget tuh main 70 kali semusim gitu. Apakah Lamine Yamal bakal terus dimainin atau mungkin ya Hansi Flick mungkin istirahatin dulu deh gitu. Ya memang harusnya di manage sih, karena pemain ini kan bukan robot ya. Mereka butuh istirahat, mereka butuh untuk liburan dari kejenuhan. Ya itu yang harus diatasi oleh Barcelona, karena memang atlet sepak bola itu kan jadwalnya sekarang padat banget. Ini bulan Juni selesai kompetisi, nanti di timnas main lagi. Ada FIFA Matchday 2 kali. Belum ditambah nanti mereka paling istirahat seminggu. FIFA World Cup. FIFA Club World Cup. Dan ditambah lagi ada ini juga pramusim kan. Pramusim mereka udah 2 minggu 3 minggu sebelum kompetisi dimulai mereka udah latihan lagi. Ya mereka harus dikasih waktu istirahat sih, karena memang itu penting. Ya kita olahraga aja kalau nggak istirahat cedera kan. Iya benar. Nah kalau ngomongin jago-jagoan nih, menurut Mas Lukas nih, Lamine Yamal ini kan hebat banget nih. Kalau menurut Mas Lukas jagoan dia atau Messi atau Cristiano Ronaldo nih? Di usia 17. Di usia 17. Lamine Yamal jago banget sih emang di saat sekarang ini. Tapi ya gimana pun juga kita harus melihat nanti dia prosesnya seperti apa. Apakah dia bisa menyamai Messi dan Ronaldo yang memang menjadi duopoli ya kemarin 1 dekade di Ballon d'Or, dan bahkan pencapaian pribadi dan di klub atau di timnas mereka cukup bagus. Bapak umur 17 udah ngapain? Gue dari tadi tuh penasaran, lu umur 17 ngapain? Bikin KTP. Iya bener sih. Sama SIM. Iya, sama SIM. Gue kira lu udah dari sebelum usia itu. Nembak dong. Wah, colongan. Kita geser ke Liga Eropa nih. GGMU ya. Kita ke Pak Yanu nih Pak. Fans MU ini full senyum nih Pak. Menang 3-0 sama Athletic Bilbao. Sebenarnya sesuai prediksi atau ini nggak diprediksi sih Pak? Kemenangan 3-0 ini gede banget loh menangnya. Kalau kita ngelihat baik lagi ya, sepak bola itu kan bundar ya. Kalau kata orang-orang bola itu bundar. Bola itu teman. Betul. Subasa dong. Subasa. Kalau kita ngelihat rentetan hasil di Liga Eropa khususnya ya, mungkin ini tidak sedikit mengejutkan gitu, karena MU juga punya track record yang bagus di Liga Eropa, apalagi setelah mereka dipastikan aman ya dari ancaman degradasi Liga Inggris gitu kan. Dan Amorim sudah berikrar kalau mereka bakal mati-matian di Liga Eropa gitu. Artinya ini tinggal pembuktian dari Amorim sendiri gitu. Dengan sisa musim yang tinggal sedikit lagi gitu, apakah dia bisa menjawab ucapannya sendiri gitu kan. Atau ya baik lagi gitu, kalau mereka udah gagal kan artinya kan posisinya juga sudah terancam gitu, apalagi sudah rumor-rumor manajer baru sudah mulai berembus bahkan sejak awal tahun ini gitu, ketika dia gagal mengangkat performa tim gitu, kayak gitu sih Pak gitu. Tapi kan kalau iya bener sih, maksudnya oke Amorim berikrar gitu dia di Liga Eropa, tapi memang MU aneh banget ya, di Liga Eropa menang terus, di Liga Inggris sering kalah, di Liga Eropa hujan gol, di Liga Inggris kering. Apa artinya MU ini main di Liga Eropa aja udah lah, nggak usah ke Liga Inggris lagi. Karena gini ya, Viv ya, MU di Liga Inggris sudah nggak ada yang bisa dikejar. Selamat dari degradasi udah. Walaupun di papan bawah, Ya, ini 14 loh sekarang masih. ya, 14. Ya udah, kita tunggu aja musim depan. Tapi untuk menyelamatkan musim masih ada 1 ajang lagi nih di Liga Eropa, karena mereka juga bisa meraih tiket ke Liga Champions juga kan. Pemenangnya ya langsung. Itu pertaruhannya kan soal cuan ya. Besok kalau misalnya dia lolos ke Liga Champions akan dapat duit lebih banyak sebagai pemasukan. Apalagi MU kan sekarang juga sedang disorot soal keuangannya kan. Beli-beli pemain mahal gagal semua gitu, dan kalau dijual pasti rugi. Nah itu pasti akan menjadi hitungan juga. Dan yang menarik kemarin Amorim juga udah bilang sih kalau audisi pemain MU yang di saat ini tuh masih berlangsung loh. Besok yang akan dijual itu belum tentu apa yang udah beredar di media kan. Jadi belum ada pemain yang aman berarti. Belum ada pemain yang aman ya, makanya dia menuntut performa maksimal dari semua pemainnya. Ya itu terbukti dengan 3 pemain senior semalam kan mainnya bagus banget ya. Casemiro, Harry Dinho, dan Bruno Fernandes. Nah mereka kan menunjukkan diri kalau ya MU masih butuh pemain-pemain kayak kami kok gitu. Nah ngomongin Bruno Fernandes nih di MU, seberapa besar sih peran beliau? Ya dia udah mencetak 7 gol ya di Liga Eropa, itu top skor. Itu saingannya cuma pemain bodog limit. Nah kalau dia bisa membawa MU menjadi juara ya akan semakin lengkap nanti prestasinya. Dan Bruno Fernandes masih
pantas kok menjadi kapten karena dia memang ya sejauh ini yang paling bersinar sih Dan konsisten ya, Pak? dan konsisten. Ini dia. Kalau soal Harry Maguire, Pak Yanu, Harry Dinho sebutannya sekarang. Karena semalam Maguire itu mainnya jadi winger kan. Iya. Dia gocek-gocek kanan, ngumpan ke depan, Ugarte nyundul, Casemiro nyundul gol. Iya. Ini Maguire striker oke, back oke, winger oke. Apa jangan-jangan dia yang selama ini dicari gitu Pak oleh para fans MU? Mungkin besok ganti Nonana juga kalau Nah, bisa jadi kiper, ya kan? Kalau kita ngelihat Maguire kita oke lah gitu. Beberapa tahun sebelumnya kan dia juga sempat dikritik habis gitu ya karena banyak blunder segala macam. Tapi kita bisa melihat pada akhirnya pemain-pemain seperti Harry Maguire ini yang dibutuhkan MU gitu. Pemain yang enggak yang kebal dengan kritikan, apalagi di Inggris gitu kan, media-media sangat gila gitu. Pemain yang berikrar kalau gue masih pengen merebut tempat di MU gitu, ketika semua orang bilang lu udah habis gitu dengan status back termahalnya gitu. Cuma yang membuktikan lagi gitu, ketika dari awal musim Bruno Fernandes kesana menggendong tim sendirian gitu, di akhir musim pemain-pemain berpengalaman seperti Maguire dan Casemiro lah akhirnya yang ikut mengangkat performa tim gitu setelah pemain-pemain muda kayak Garnacho juga pada menurun gitu kan. Maino juga Kayak gitu sebenarnya gitu. Jadi perannya sangat krusial juga di lapangan gitu. Apalagi Maguire juga mantan kapten kan. Dia tahu cara membakar tim lah kayak gitu. Berarti sekarang udah nggak saatnya lagi Maguire diceng-cengin ya Pak ya? Iya, karena dia membuktikan diri dari kemarin kan. Dia selalu bilang kalau ada kesempatan main ya saya siap. Dan dengan performa dia belakangan ini ngegolin, bikin assist, bukan assist ya kemarin cuman kepas. Ya kepas lah bisa dibilang gitu. Nah itu dia membuktikan diri kalau dia belum habis dan pantas dulu dihargain 80 juta pounds kan. Salah satu back termahal sampai saat ini kan. Termahal ya. Kalau lu dihargain berapa? Dihargai dengan ini ya. Gocap lah. Murah banget ya. Oke, berarti bisa dibilang MU ini salah satu kandidat kuat kan di transisi, tapi Tottenham juga lawan Bodo Glimt menang 3-1 kan. Ya. Berarti bisa jadi finalnya All England final nih. Kalau gitu Arsenal lagi dong dicengin apa ya? Makanya tadi kan kita bilang always next season kan. Kalau Tottenham kita juga bisa lihat kan posisinya sama kayak MU ya gitu. Peringkat 12 kalau nggak salah. Peringkat 16. Di bawahnya MU, 16 gitu. Jadi secara statistik ya apalagi yang bisa mereka kejar gitu dan tinggal nasibnya sama nih. Dan pelatihnya kan selalu punya tradisi juara di musim keduanya nih. Nah, hal-hal itu yang pada akhirnya orang mulai berpikir apa benar nih gitu. Tottenham bisa juara gitu karena secara statistik membuktikan seperti itu gitu. Apalagi Tottenham terakhir juara tuh 2008. Iya, lama banget. Betul. Gila lama banget. Setelah terakhir kali hampir juara tuh di Liga Champions ya tahun Final. 2020 ya. 19 1920. Ya, itu Carabao Cup kalau nggak salah. Iya nggak sih? Iya. Iya kan digantikan. Dan di bursa taruhan juga MU sekarang nomor 1 sih. Nomor 2-nya Tottenham. Tapi ini beneran kalau misalnya antara MU Tottenham, tapi lebih gila mana sih Pak? Kita masih jauh lah. Cuman kalau bayangin nih, lebih gila mana juara Liga Eropa? Apakah MU atau Tottenham nih Pak? MU sih. MU ya? Iya. MU sih bener. Tapi Tottenham udah lama nggak buka puasa Pak. Tapi MU kan banyak gejolaknya di musim ini karena Ten Hag dipecat, terus Amorim yang diharapkan bakal bisa mengangkat tim ternyata juga sama aja. Sir Jim yang nggak ngasih duit buat belanja. Iya. Tiket stadionnya mahal kan MU kan? Mahal dan dia gara-gara nyari duit. mau bangun stadion baru kan. Oh iya. Karena itu mereka butuh duit yang banyak musim depan. Satu-satunya cara ya harus lolos ke Liga Champions. Ya, Karena nantilah leg ya, kedua untuk lolos ke kompetisi Eropa kan mereka juga udah nggak mungkin. Satu-satunya cara harus juara Liga Eropa ini. Dari Eropa kita geser nih Pak ke dalam negeri nih Pak. Nanti malam ini ada yang bakal potensi kuat juara. Kota ini bakal juara ya. Kota Tapi ini kota Bogor. mana ya? Kota Bandung. Oh, Kota Bandung. Alias Persib Pak. Persib ini kan nanti malam kalau nggak salah butuh 2 poin lagi ya kan Iya, untuk bener. juara. Dan kalau misalnya lawan Malut mereka bakal langsung juara gitulah. Apakah memang Persib sebagus itu Pak di musim ini? Ya Persib paling konsisten sih di musim Konsisten, ini ya? Dan memang Bojan Hodak udah 2 musim ya. 2 musim menunjukkan bahwa mereka ya memang pas aja dengan pelatih Kroasia ini. Di laga tandang mereka 15 kali main, 7 kali menang, 7 imbang, baru sekali kalah. Dan itu sekali kalah lawan Persebaya kemarin 4-1. Cuma dari kekalahan itu Persib bisa bangkit sih dan akhirnya mereka konsisten, akhirnya bisa unggul sekarang 11 poin. 11 poin dari Dewa United dan Persebaya. Ini sore ini Dewa United baru main. Kalau Dewa United sampai nggak bisa mendapat poin,
dan besok Senin Persebaya itu juga nggak dapat poin juga, Persib nggak usah main hari ini juga bisa juara. Tapi kalau Persib hari ini menang, dua-duanya menang, tetap Persib udah juara pasti ya? Harus menang Persib. Persib yang harus menang. Persib harus menang. Nah, kira-kira siapa aja sih sosok pemain penting untuk Persib di musim ini? Di musim ini ada David da Silva, Ciro Alves, terus Tyrion Del Pino, dan di belakang ada Franka itu juga bagus. Persib ini karena diisi oleh banyak pemain senior, jadi ya memang mereka mateng sih secara tim, dan itu dibuktikan dengan performa di atas lapangan. Pengalamannya nggak bohong berarti Pak? Iya, pengalaman. Ya dulu ada istilah kan, kamu nggak akan pernah juara dengan anak kecil. Yang dulu Arsenal pakai pemain muda. Iya, Iya, dulu itu kan ada istilah itu. Iya, Dan iya. memang itu benar. Jadi pengalaman nggak akan bohong sih. Kalau apalagi di liga-liga yang panjang kan, liga satu musim gitu, nggak mungkin satu tim itu akan menang terus. Pasti akan ada Iya. fase turunnya. Nah itu pemain-pemain berpengalaman yang bisa mengatasi tekanan, misalnya dikejar tim lain, dan misalnya lagi menurun harus ngapain gitu. Ada sih ininya, pengalamannya. Nah, kalau Ciro nih, siapa nih pengganti Ciro nih yang akan buat di musim depan? Nah itu masih agak susah ya untuk diketahui karena bursa transfernya juga masih belum bergeliat sih. Mungkin kalau di sisi sayap kanan atau sayap kiri, Persib masih punya beberapa pemain seperti Febri Riyadi juga masih ada, Edo Febriansyah juga ada. Beckham Putra masih? Beckham Putra kan di tengah. Oh iya, di AMF tengah kan dia, ya. midfielder ya? Nah kalau misalnya besok musim depan mereka berburu pemain, ya ada dari pemain asing yang mungkin kita belum pernah lihat karena akan ada dari negara lain juga kan yang akan diincar mungkin. Kalau Pak Yanu Pak, oke lah Persib juara. Tapi kalau kita melihat persaingan klub-klub besar kayak Persija, Persebaya, apakah ada yang salah dari mereka Pak di musim ini? Nggak konsisten Persib aja sih gitu. Karena kita bisa ngelihat Persija aja kemarin kalah dengan lawan Semen Padang Oh iya, gitu. 2-0 ya di kandang Tim ya? yang lagi berkutat di zona degradasi gitu. Artinya memang ada problem gitu. Dan Persija juga kurang bagus di 10 pertandingan terakhir. Begitu juga dengan Persebaya gitu yang memang tidak konsisten Persib gitu. Dan kita kalau ngelihat juga Persib ini juga selalu selamat ketika melawan tim-tim selain 6 besar gitu ya. Sementara tim-tim lain kadang terpeleset melawan tim-tim kecil gitu. Dan itu yang jadi keuntungan Persib gitu. Karena kalau kita ngelihat juga jumlah kemenangan Persib dan yang lain juga nggak jauh beda sebenarnya. Cuma Persib selalu bisa terhindar dari kekalahan sih, itu aja sih. Jadi kuncinya di situ gitu. Ditambah dengan tadi pemain-pemain yang banyak berkontribusi gitu kayak Ciro, David Silva gitu. Ciro meskipun golnya turun cuma dia jadi top assist sekarang gitu kan. Dengan 12 assist. Sementara Tyron panas udah mau akhir-akhir gini dia panas nih. Dia bikin 5 gol dari 3 laga dan mulai memenangkan persaingan top skor gitu. Artinya memang selalu ada berbagi tugas gitu antar pemain Persib itu sendiri. Jadi ya itu yang membuat mungkin kedalaman skuad Persib juga lebih baik daripada yang lain gitu di lapangan. Sama Ciro Alves itu di beberapa baru-baru ini di sosmed katanya mau naturalisasi Pak. Apa gosip doang itu kayaknya? Iya nggak sih? Mentang-mentang udah 5 tahun tinggal di sini gitu. Yang jelas isu naturalisasi itu ada beberapa kepentingan sih. Mungkin klub juga berkepentingan kalau Ciro Alves menjadi WNI kan kuota pemain asing juga jadi berkurang kan. Itu Iya, dulu kan. terjadi di Dan beberapa pemain. Isu klasik Isu sebenarnya. klasik sebenarnya. Iya. Sama isu ini Pak, supporter away masih belum ya musim depan ya? Iya, masih belum. Belum Ya, startnya masih belum gitu. Dan itu yang menjadi tantangan sih sebenarnya buat klub-klub Liga 1 karena dengan kuota penjualan tiket Nah iya. terkait kaitannya ya. Stadion gak akan penuh kalau nggak ada supporter away kan. Cuma ya supporter kita masih belum dewasa sih. Kayak kemarin beberapa kerusuhan di Liga 2 itu membuktikan kalau kita masih belum belajar dari tragedi Kanjuruhan. Iya, ya kan Phil lu juga kalau nyadar kan kalau misalnya nonton bola Indonesia bukannya gimana kita ya, cuman kayak ini kok gua nonton bola ada karatenya, ada MMA-nya, Macem-macem deh. macem-macem. Jadi emang kayak sedangkan kalau di luar negeri tuh orang tuh ke stadion bawa anak kecil kan, Mbak? Ya makan Tertib. Iya makan hotdog gitu kan. Makan apa? Hotdog. Hotdog. Hotdog, Popcorn itu bawa bir. Kalau di sini kan nggak boleh ya bir ya. Iya, Ya, mungkin di soft sini drink lah, soft drink. Kopi Kalau di sini cilor gitu. Starling, Iya, tofu bisa. itu bisa. Maksudnya kan dengan supporter away datang ya itu balik lagi tiket kejual gitu, ekonomi bisa muter, tapi memang ya
kita mohon lah untuk lebih Ya, dewasa lebih semuanya. dewasa dan kita nonton bola cuma buat hiburan gitu kan. Iya, Untuk melepas penat, jangan sampai menambah masalah gitu. Iya lagi. Nonton tuh ya 90 menit. Bahkan pemain aja kan Iya. 90 menit di lapangan oke gua Iya, iya. sikut-sikutan. Cuman abis itu ya salam-salaman. Mm-mm. Benar. Karena supporternya lebih kebakar ya. Iya. Mm-mm. Sayang Jangan sampai lah pemain ke stadion pakai kendaraan Barakuda. taktis lagi. Iya, Barakuda ya. Iya bener naik Iya. rantis, naik Barakuda. Beberapa pemain asing kan bahkan kaget kan kalau di Iya. Indonesia kan. Negeri lu ke stadion sampai dikawal Kayak polisi, begini, tentara. Ketat banget ya. Ketat banget. Oke lah kalau begitu. Jadi memang akhir musim ya ini akhir musim depan mata. Liga Champions leg kedua minggu depan ya? Iya, Minggu langsung depan semua juga Liga Semua Eropa langsung juga ya. Liga Eropa juga minggu depan. Persib hari ini bisa juara. MU kita nantikan. Liga Champion, kalau nggak salah sisa Barca yang bisa treble ya Pak? Karena Iya. dia Copa udah menang kan? Udah menang. La Liga lagi di atas beda 4 poin. Bahkan quadruple kan karena dia sudah Piala Super Piala Spanyol. Super kan. sama Spanyol. PSG juga udah juara ini kan. Oh iya PSG masih punya kan sebuah treble ya? Iya. Wow. Kalau nanti finalnya PSG versus Barca kan ya seru ya. PSG Barca kalau finalnya Luis Enrique balik dong. Iya. Iya, Reuni. Reuni. juga itu. Dembele juga balik dong. Ya Iya. walaupun Dembele udah pernah berkali berhadapan sih. Dan sebenarnya Arsenal lawan PSG itu kan faktor pengalaman pelatih juga ya. Oh iya Arteta kan juga belum pernah menangani tim sampai ke Semifinal. semifinal Liga Champions. Luis Enrique udah juara sama Barcelona. Iya. Belum tifonya kemarin kayak gitu ya Pak? Ya dicengin kan. Kayak spanduk pecel lele katanya kan. Ya, pelatih juara kan di Liga Champions ini kan kecuali Arteta ya, dia baru Community Shield aja gitu. Sementara yang lain kan udah juara Liga semua gitu kan. Gitu. Enrique dengan Barca, Simeone dengan Inter ya kan. Hansi Flick lo di Bayern ya kan. Bahkan dia bisa 6 gelar waktu itu kan tahun 2020 gitu. Oh yang pas Covid itu ya? Iya. Oh. Dia kan bawa Bayern jadi raja Eropa Iya. waktu itu. Pengalaman juga akhirnya. Iya. gitu, Pak. Pengalaman, iya. Ya balik lagi ke pengalaman sih. Oke lah kalau gitu siap-siap Pak Lukas. Pak Yanu ditunggu artikel-artikelnya di Tiksport ya Pak ya? Ya, Siapa? Buat pekan ini juga ada Liga Inggris pada main kan? ada. Ya. Tapi kalau MU kayaknya udah dilepas sih. Oke, MU lagi. MotoGP minggu ini Nggak ada. libur, minggu depan Minggu Le Mans ya, depan. Perancis ya? Lemong. Ya. Lemong. Lemong, Oh. bahasanya lemong. Bonjour. Bonjour. Wih. 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 Foto itu doang lagi. Thank you Pak Lukas, Pak Yanu. Waktunya Sama-sama. kita